Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 dan izinkan kami untuk menjelaskan materi tentang paradigma baru pedagogik di Indonesia. Baik, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Esa Aulia dengan nomor induk mahasiswa C23882090003, dan yang kedua ada Siti Anissa Meilani dengan nomor induk C23882090004, dan yang ketiga ada Debinur Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa C23882090006, dan yang terakhir ada Usama Mustaqim Billah dengan nomor induk mahasiswa C23882090007. Yang pertama adalah pendahuluan. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode pembelajaran serta pengajaran. Konteks di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengalami banyak tantangan seperti relevansi kurikulum, kualitas guru, dan kesenjangan pendidikan. Tujuan paradigma baru yaitu memprioritaskan potensi unik setiap siswa, membentuk generasi yang mandiri, inovatif, dan berkarakter. Selanjutnya, latar belakang. Masalah utama dalam pendidikan Indonesia: fokus berlebihan pada nilai akademik, kurangnya pendekatan yang personal terhadap pembelajaran, ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, rendahnya tingkat literasi dan numerasi. Mengapa paradigma baru dibutuhkan? Revolusi industri 4.0 dan 5.0 menuntut keterampilan baru, meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global, membentuk sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Lalu prinsip utama paradigma baru: 1. Berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran berbasis minat dan bakat. Pengembangan kompetensi abad ke-21, critical thinking, creativity, collaboration, communication. 2. Pendidikan berbasis nilai, value-based education. Menanamkan nilai karakter seperti integritas, empati, dan gotong royong. Menyeimbangkan pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotif. 3. Inovasi dalam metode pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. 4. Inklusivitas dan kesetaraan akses pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Peningkatan akses ke pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, strategi implementasi. Yang pertama, penguatan kompetensi guru, yaitu pelatihan intensif berbasis teknologi, pendekatan mentoring dan coaching. Yang kedua, transformasi kurikulum. Kurikulum yang fleksibel dan relevan, integrasi pendidikan berbasis STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, arts, matematik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital, platform pembelajaran daring, penggunaan artificial intelligence untuk personalisasi pembelajaran. Dan yang keempat, kolaborasi multi stakeholder, sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan sektor industri, dan juga pendanaan pendidikan yang berkelanjutan. Ada juga contoh implementasi. Yang pertama, program Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, sekolah digital dan hybrid learning, yaitu menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Dan yang terakhir, proyek siswa berbasis komunitas, yang mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar sebagai bagian dari pembelajaran. Dampak yang diharapkan: yang pertama, untuk peserta didik, terbentuknya generasi yang kreatif, inovatif, dan adaptif, dengan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Yang kedua, untuk guru, meningkatnya kualitas pengajaran, guru juga menjadi fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, untuk masyarakat, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global, penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan keterampilan. Dan yang terakhir, keempat, untuk negara, meningkatnya daya saing global dan terwujudnya cita-cita SDGs di bidang pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Paradigma baru pedagogik Indonesia adalah upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Implementasi membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dan dengan paradigma ini diharapkan Indonesia mampu mencetak generasi emas yang siap